Selamat siang, salam Pilkada 2020. Saya ingin melanjutkan penjelasan mengenai sistem aplikasi manajemen pemenangan Pilkada atau biasa kami singkat dengan SIM pelaksanaan Pilkada, SIM Pilkada. Fitur yang ingin saya jelaskan yaitu fitur manajemen tim. Ya, fitur ini adalah yang pertama sekali digunakan ya oleh admin, tim ses, dan relawan. Khususnya pada tahap awal itu adalah memasukkan data personil tim sukses baik dari partai koalisi maupun dari tim ses ring 1 paslon yang sudah masuk di dalam SK tim sukses. Nah, atau yang belum di SK-kan gitu ya, pra-SK gitu, pra-SK. Ini saya mengambil dummy data menggunakan wilayah Pilkada Tangerang Selatan. Jadi nama-nama kecamatan dan kelurahannya ini sesuai yang ada di Tangerang Selatan. Dummy datanya menggunakan ini. Pada tahap awal, tim sukses kita input atau admin menginputkan data tim yang sudah direkrut. Kemudian tim selanjutnya yang sudah direkrut itu membentuk namanya Korcam. Korcam ini koordinator kecamatan. Per kecamatan setidaknya 1 orang koordinator. Itu harus terbentuk. Setelah ada masing-masing koordinator di kecamatan, nah koordinator tadi membentuk lagi di bawahnya yaitu koordinator kelurahan, Korkel ya. Korkel ini ya setiap kelurahan 1 koordinator. Kalau ingin ada pendamping ya sebagai wakil dari koordinator tersebut. Jadi kalau di Tangerang Selatan ada 54 kelurahan. Jadi ada 54 orang koordinator kelurahan, Korkel. Nah, Korkel selanjutnya bertugas merekrut relawan TPS. Relawan TPS yaitu untuk pemenangan di TPS yang ada di kelurahan tersebut. Tiap TPS 1 orang koordinator harus direkrut oleh Korkel dan database-nya dimasukkan ke sistem. Bisa diinputkan oleh Korkel itu sendiri pakai handphone mereka atau datanya diserahkan ke admin untuk diinputkan ya, data koordinator TPS tadi. Tapi supaya lebih fleksibel di lapangan ya Korkel kalau mereka punya Android, punya handphone ya mereka bisa input data personil koordinator TPS di kelurahan mereka masing-masing itu melalui handphone Android mereka yang sudah kami registrasikan nanti ke sistem, sehingga tidak bolak-balik ke posko utama bertemu admin. Sistem ini memang kita desain untuk bisa dikerjakan juga di lapangan. Karena apa? Karena di era COVID-19 ini ya tatap muka atau kumpul-kumpul di posko itu memang dikurangi. Lebih banyak tim bergerak di lapangan sesuai tugas masing-masing. Seperti Korkel ya merekrut relawan TPS, koordinator TPS. Per TPS 1 orang koordinator. Apabila koordinator TPS sudah terekrut 1 orang, maka koordinator TPS itu yang bertugas memastikan atau merekrut calon suara per TPS sesuai target suara yang ditetapkan untuk pemenangan. Misalnya di Tangerang Selatan ini ditargetkan per TPS mendapatkan 200 target ya, 200 suara.
Artinya koordinator TPS itu berusaha untuk membantu merekrut jumlah calon suara sebanyak 200 ya, dan 200 calon suara itu pun dimasukkan ke dalam sistem. Setelah dimasukkan ke dalam sistem, maka sistem akan melakukan validasi dengan DPT ya. Nanti di DPT apabila ada pemilih ganda di kelurahan, desa atau TPS itu akan ke record ya, atau orangnya belum termuat di DPT, itu bisa segera diproses oleh Korkel, dibantu Korkel untuk diusulkan ke kelurahan supaya orang tersebut didaftarkan di DPT. Karena boleh jadi petugas pada saat petugas pendataan untuk DPT itu bertugas, boleh jadi ada error sehingga ada warga yang belum termuat di DPT. Kemudian setelah koordinator TPS terbentuk dan merekrut calon suara 200 per TPS, masing-masing koordinator bertanggung jawab seperti itu, maka koordinator TPS berkoordinasi juga dengan Korkel, ya, koordinator kelurahan, untuk merekrut calon saksi TPS, ya. Ya, kalau biasanya ada juga koalisi partai yang bertugas untuk saksi TPS, tanggung jawab saksi TPS. Tetapi berdasarkan sistem ini, calon saksi TPS harus dimuat ke sistem. Jadi nggak bisa dadakan 1 bulan pencoblosan baru bicara saksi TPS, nanti terlambat. Karena ada strategi lain yang kita mau lakukan, bahwa saksi TPS juga punya dapat ditugaskan untuk membantu pendulangan suara. Misalnya per orang saksi bisa menyumbangkan 10 atau 20 calon suara, baik dari tetangganya, saudaranya, teman-temannya, istrinya, anaknya, dari si calon saksi TPS tadi. Artinya saksi TPS direkrut lebih awal itu juga lebih baik. Kenapa? Karena saksi TPS walaupun dia bertugas pada hari pencoblosan, kalau lebih awal dia direkrut, ya bisa juga membantu pendulangan suara. Demikian dulu yang saya dapat sampaikan, semoga bermanfaat. Untuk manajemen tim ini sampai ke saksi TPS, dari koordinator kecamatan, koordinator kelurahan, koordinator TPS, kemudian rekrutmen calon suara per TPS, sampai rekrut saksi TPS, dan saksi TPS juga menyumbangkan calon suara tiap TPS sesuai domisili mereka masing-masing. Ini saja membutuhkan waktu bisa berbulan-bulan, ya, bisa 2 bulan, 3 bulan, atau ya kalau dimaksimalkan cepat ya 2 bulan. Namun karena ini pekerjaan yang sangat strict ya, perlu fokus betul-betul dari tim, ya ini memang perlu persiapan lebih awal. Lebih awal persiapan lebih bagus dibanding ditunda. Kami berkeyakinan saat ini seluruh paslon sudah bersiap-siap dengan strategi pemenangannya masing-masing. Baik, selanjutnya kami juga menjelaskan di sini bahwa sistem ini juga dilengkapi dengan real count pada hari pencoblosan nanti. Real count ini juga menyampaikan informasi tentang TPS mana yang sudah terkirim datanya, TPS mana yang belum, progresnya bagaimana, dan targetnya bagaimana. Di sini ada tabulasi perolehan suara yang detik per detik dapat dilihat pertumbuhannya. Misalnya ada 3 paslon, ya paslon 1, paslon 2, paslon 3, ya berapa pertumbuhan suaranya. Jadi di posko utama nanti tim ses dan paslon setelah mencoblos ya bisa ke posko utama melihat real count. Ya, kita punya real count sendiri sehingga tidak bergantung kepada pihak lain. Selain juga rekaman bukti perolehan suara kita punya sendiri, sehingga dapat dipertanggungjawabkan atau dibuktikan apabila terjadi persidangan perselisihan suara pemilu kada di Mahkamah Konstitusi. Baik, demikian yang dapat saya jelaskan dengan singkat mengenai fitur-fitur di sistem ini. Sebelumnya saya sudah menjelaskan
ada manajemen tim, ada DPT, data pemilih, agenda paslon, manajemen logistik, survei, ini survei internal ya untuk door to door campaign ya untuk pendulangan suara, kemudian ada real count ya, kemudian dilengkapi juga dengan manajemen isu ya. Ini untuk bidang advokasi hukum dan media nantinya bermanfaat sekali karena seluruh isu yang berkembang bisa direkap di sini. Ya, semoga ini bermanfaat informasi pagi ini yang saya sampaikan. Salam Pilkada 2020. Selamat berjuang. Semoga menjadi pemenang. Terima kasih. Saya Arif RCH, Inkre Nusa Jakarta, konsultan teknologi pemilu dan pilkada.